Salam, selamat pagi, selamat bersuka cita karena kita punya Tuhan yang hidup, yang luar biasa, yang sudah merintis jalan ke surga. Dan ketika saudara pengikut Yesus, satu kali kelak kita juga akan mengalami hal yang sama. Puji Tuhan. Ya, kenaikan Tuhan ke sorga itu membuktikan bahwa Dia adalah Tuhan, ya. Dia bisa naik, menembus atau melawan hukum gravitasi, ya. Gravitasi itu benda dari atas, kalau dilepas tidak mungkin tidak jatuh, pasti jatuh karena kena daya tarik bumi, ya. Lah Yesus ini manusia, tidak punya sayap, ya. Tapi dia bisa naik ke surga, ya, melawan hukum gravitasi karena dia Tuhan, ya. Dan kita mesti bangga, kita mesti bersyukur, dan ini jalan yang benar, ya. Sebab itu teguhkan iman saudara, ikuti dia dengan sungguh-sungguh, bukan hanya sekedar agama, ya, tapi ikuti dia, Yesus Tuhan yang hidup. Pagi hari ini kita akan belajar, saya beri judul jangan bengong. Bengong itu kagum, heran, gitu ya, itu bengong, ya. Ya. Kisah Rasul 1 ayat 9 sampai ayat 11. Kisah Rasul 1 ayat 9 sampai 11. Kalau sudah menemukan, mari kita berdiri bersama-sama. Kisah Rasul 1 ayat 9 sampai 11. Kita baca, ya, dengan mulut kita terbuka, telinga kita mendengar. 1, 2, 3. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, tiba-tiba berdirilah 2 orang putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Amin. Silakan duduk. Ya, luar biasa. Tuhan Yesus ketika sudah bangkit, hidup, ya. Nah, itu kan menampakkan diri kepada murid-muridnya. Lah itu murid-muridnya terhibur, rasanya, ternyata Tuhanku nggak mati, gitu ya. Tuhanku tetap bisa bersama-sama dengan kita, gitu ya. Nah, omong-omong satu dengan yang lain, mereka bersuka cita. Tiba-tiba diperintahkan sama Tuhan, yuk kumpul, gitu ya. Ayo kumpul di Bukit Zaitun. Nah, ketika kumpul, Tuhan sudah memberi wejangan, dan tiba-tiba Tuhan naik ke sorga. Ini yang membuat murid-murid itu bengong, bingung, aduh, kemarin mati, kemarin disalib, mereka putus asa, hopeless, rasanya tidak ada harapan. Aduh, kok begini, gitu ya. Aduh, kok begini, Tuhan kita yang dulu kita harapkan Tuhan yang berkuasa, tapi kok mati, kok kalah, gitu ya. Nah, setelah bangkit, mereka sukacita luar biasa. Ternyata Tuhan kita nggak mati loh, Tuhan kita hidup loh, ya. Lah, sukacita yang meluap itu cuma berumur 40 hari saja. Setelah itu Tuhan Yesus naik ke surga. Lah ini membuat mereka bingung, ini gimana kita, ya? Kita ini gimana? Tuhan yang kita ikuti yang mati, bangkit, hidup, kita sudah senang, malah ditinggal pergi. Haleluya. Dan saudaraku, dan saat itu ketika mereka cuma melihat Yesus naik, tiba-tiba ada 2 orang malaikat yang menyatakan, "Hei orang Galilea, ya, orang-orang Galilea." Dia katakan, "Mengapa kamu berdiri melihat ke langit?
cuma domblong, tahu domblong ya? Kalau bahasa Jawa Timur tuh domblong tuh gitu ya. Nah, melihat ke langit, ngapain kamu cuma bengong lihat ke langit? Dan dia katakan, Yesus ini, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu. Sedih ya, perpisahan itu menyedihkan. Yesus yang terangkat meninggalkan kamu akan datang kembali. Akan datang kembali dengan cara yang sama. Dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Jadi saudaraku, satu saat Tuhan akan kembali dengan cara yang sama. Cara yang sama itu seperti apa? Cara yang sama itu seperti dia naik, disaksikan oleh banyak orang. Satu kali kelak Yesus akan datang kembali dengan cara seperti dia naik. Jadi orang bisa melihat ini kedatangan Tuhan yang tahap kedua ya. Tahap pertamanya dia datang gak ada orang yang lihat, cuma dicelemuti ya. Orang-orang yang beriman dicelemuti ya, tiba-tiba hilang ya. Mungkin dalam ibadah gini Tuhan Yesus datang dan kita semua gak ada, tiba-tiba gerejanya kosong gitu misalnya ya. Itu tahap pertama. Tahap kedua dia datang bersama dengan kita yang sudah diangkat dan menampakkan diri, seluruh dunia melihat kedatangannya. Jadi malaikat menegaskan Yesus ini yang terangkat naik ke surga meninggalkan kamu akan datang lagi dengan cara yang sama. Akan datang lagi dengan cara yang sama. Seperti kamu lihat. Nah, saudaraku, jadi murid-murid terus, Yesus akan datang kembali ya. Lah akhirnya mereka kan menanti-nantikan kapan Tuhan Yesus datang kembali gitu ya. Lah ini yang disebut masa Advent ya. Biasanya masa Advent itu diperingati di bulan-bulan November. Biasanya dirayakan digunakan itu untuk orang-orang Katolik ya. Orang-orang Protestan juga menggunakan itu. Tapi mereka masa Advent itu, jadi sedikit saya jelaskan. Masa Advent itu mereka menanti kedatangan Tuhan itu betul. Tapi ketika diambil masa Advent di bulan November itu menantikan kedatangan Tuhan yang pertama, kelahiran Yesus. Padahal sesungguhnya masa Advent itu adalah ketika kita menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali ya. Ini sedikit untuk pemahaman bagi saudara-saudara apa sih Advent itu gitu ya. Nah, ya. Ini peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga itu adalah fakta. Fakta sejarah, gak ada yang bisa melawan ya. Ini fakta sejarah. Dan ketika Tuhan Yesus naik ke sorga itu kan disaksikan bukan cuma satu orang ya. Atau bukan gak ada yang menyaksikan. Kalau gak ada yang menyaksikan itu gak sah ya. Kesaksian itu gak sah. Kesaksian itu baru sah kalau disaksikan oleh lebih dari satu orang. Kalau di pengadilan itu kesaksian tidak cukup satu ya. Kesaksian harus ada ini itu ya, lebih dari satu. Lah ini orang-orang di Galilea ini, orang-orang Galilea ini berkumpul, mereka melihat Yesus naik ke surga. Ini fakta. Haleluya. Bukan dongeng, bukan alam mimpi atau halusinasi ya. Tetapi ini sungguh-sungguh terjadi. Haleluya. Nah saudaraku, kalau saudara punya pemimpin yang bisa nembus masuk ke sorga, dia akan membawa kita juga ke tempatnya dia. Haleluya. Tetapi kalau pemimpinnya masih bilang doakan, belum tahu ini selamat atau enggak pemimpinnya, pengikutnya lah apalagi ya kan. Nah saudaraku, sebab itu mari kita mau belajar untuk terus percaya kepada Tuhan. Sebab kalau kita mengikut
mengikut Tuhan itu hanya sekedar agama Kristen, sia-sia. Kita tidak akan selamat. Tapi percayalah bahwa Yesus itu Tuhan yang sudah naik ke surga, dan orang-orang Galilea itu kagum. Nah, ada satu pesan dari malaikat itu, "Hei orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit?" Artinya, wes ora usah bingung, ora usah bengong ya. Kamu masih ditinggal di bumi, dan Yesus yang terangkat naik itu akan datang kembali. Dan ketika Yesus satu kali akan datang kembali, siapkanlah diri. Artinya jangan cuma berdiam diri menanti kedatangan Tuhan, ya. Jangan cuma bengong, kagum, senang, sukacita, itu iya. Tapi apa yang harus kita lakukan menanti kedatangannya kedua kali itu? Ada sesuatu yang harus kita kerjakan supaya ketika dia datang kedua kali, untuk apa? Memberi upah, membawa upah. Lah upah ini berdasarkan apa? Berdasarkan apa yang sudah kita lakukan untuk Tuhan. Kalau orang cuma percaya Yesus selamat, it's okay ya. Baik, puji Tuhan, anugerah Tuhan, selamat. Tapi kalau enggak berbuat apa-apa, enggak ada upah, saudara ya. Atau mungkin kita bisa berpikir bagi pikiran yang sangat sederhana, pikiran yang enggak mau repot. Wes sing penting aku mlebu surga. Enggak dapat upah enggak apa-apa. Dan ketika kita enggak dapat upah itu bisa malu. Dan malunya selama-lamanya ya. Bukan hanya itu, tetapi ketika kita sudah diselamatkan, sudah dipindah dari maut kepada hidup, apa sih yang harus kita lakukan? Ya. Jadi ini poin penting. Kalau kita mau berbuat untuk Tuhan, bukan karena kita mengharapkan upah, tapi berbuat untuk Tuhan sebagai ucapan terima kasih. Yesus sudah menyelamatkanku, sudah memindahkan aku yang harganya tidak bisa dibayar dengan nyawaku sekalipun. Apa yang harus aku lakukan untuk Tuhan? Ya, nanti selanjutnya kita akan periksa. Kita akan melihat bahwa kenaikan Tuhan ke sorga itu membuktikan, dan ini yang harus ada di dalam iman saudara, di dalam iman saya. Ini yang harus kita percayai, ya. Jadi jangan sampai kita ikut Tuhan itu dengan lenggang kangkung, dengan asal-asalan, karena Yesus menyelamatkan saudara dan saya tidak asal-asalan. Sampai berdarah-darah, sampai mati di atas kayu salib. Sungguh-sungguh menyerahkan seluruh hidupnya untuk saudara dan saya. Sebab itu saudaraku, ketika ikut Tuhan, kita juga mau sungguh-sungguh seperti Yesus dan melakukan sesuatu yang menyenangkan Tuhan. Ya, Yesus naik ke surga itu membuktikan apa? Kalau ini ada di benak kita, ini kita renungkan, tidak bisa tidak, kita akan menjadi anak-anak Tuhan yang setia. Tidak bisa tidak, kita akan menjadi anak-anak Tuhan yang selalu ingin mendengar suaranya. Kalau pagi saya berdoa, Tuhan, saya tidak berani berjalan dalam dunia ini. Saya butuh pimpinanmu, berfirmanlah, hambamu mendengar. Haleluya. Yang pertama, dia naik surga untuk membuktikan, Ibrani 6 ayat 19 dan 20. Silakan. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Ya. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Ketika saudara ikut Tuhan, apa harapan saudara? Apa? Ada yang mau jawab? Keselamatan sorga, ya.
Lah itu seperti sauh, tahu sauh ya? Sauh itu apa? Jangkar, ya, jangkarnya kapal itu loh ya. Jangkarnya kapal atau perahu itu kan punya jangkar ya. Kalau kapal besar jangkarnya juga besar ya. Besi lancip ketika dilemparkan ke dalam laut jebret, itu nancep sampai ke dasar laut dan nyokot, gigit, sehingga kapal itu tidak bisa lari kemana-mana ya. Perahu itu juga ketika nelayan-nelayan mau meminggirkan perahunya itu lempar jangkar supaya perahunya tidak kena ombak lari ke sana kemari, tapi kena jangkar, nyantol ya, jangkarnya nyantol, jadi aman, perahu itu tidak kemana-mana. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Jadi kalau saudara ikut Tuhan, memiliki pengharapan kehidupan kekal di sorga, dan Yesus sendiri yang menjadi harapan kita, ombak sebesar apapun kita tetap nyantol dan dilemparkan kemana nih? Sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Belakang tabir itu mana? Belakang tirai itu, ruang maha kudus. Ya, jangkar kita lempar nyantol di ruang maha kudus. Dan ketika kehidupan kita diombang-ambingkan ke sana kemari oleh angin ribut di dunia ini, kita sudah punya jangkar. Ya, jiwa kita aman, tenang di sana. Cuma kadang-kadang yang membuat bingung adalah tubuh kita ya. Tubuh kita bingung, aduh aku ono masalah ini, masalah itu. Lah, tapi ingat jiwa kita aman, nyantol di ruang maha kudus itu, di belakang tabir. Sehingga ketika ada masalah seberat apapun, kita tidak pergi kemana-mana, kita tidak dihanyutkan. Itu maksudnya ya. Kita punya harapan untuk bisa terus ketemu Tuhan Yesus ya. Kemudian ayat 20, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita. Tadi kamu baca ayat berapa ya? 19:20 ya. Ibrani 6. Di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika Tuhan menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Jadi yang jadi imam besar sampai selama-lamanya ini bukan Melkisedeknya, tapi Tuhan Yesusnya ya. Apa yang dimaksud ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar? Yesus itu peraturan hukum Taurat yang disampaikan kepada Musa yang harus menjadi imam atau imam besar itu dari suku Lewi. Jadi 12 suku Israel, salah satunya ada suku Lewi, itu ditetapkan Tuhan turun-temurun orang Lewi itu menjadi imam. Tapi Yesus ini menjadi imam besar. Yesus itu bukan suku Lewi. Yesus itu suku Yehuda, ya. Suku Yehuda kok bisa jadi imam? Gitu kan pertanyaannya. Tapi ayat ini berkata ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar. Apa peraturan Melkisedek itu? Ya, Melkisedek itu seorang raja Salem. Melkisedek itu raja sekaligus dia adalah seorang imam. Lah Melkisedek itu sopo ya? Melkisedek itu orang yang menjadi raja Salem sekaligus jadi imam. Disebutkan bahwa Melkisedek itu tidak berbapa, tidak beribu, artinya bukan berarti meletek dari batu, enggak ya. Tapi Melkisedek itu tidak diketahui asal usulnya, tidak diketahui silsilahnya. Tapi dia bisa jadi imam. Nah, kok bisa? Ya memang dia harus jadi imam waktu itu. Belum ada peraturan tentang suku Lewi. Ya. Nah,
Yesus bisa jadi imam besar itu sesuai Melkisedek tadi loh, peraturan Melkisedek yang tidak diketahui silsilahnya tapi bisa jadi imam. Nah, akhirnya disebutkan di sini dia menjadi imam besar sampai selama-lamanya, ya. Dia jadi imam besar sampai selama-lamanya karena dia imam besar itu apa sih tugasnya? Tugasnya imam besar itu nyembelih korban untuk penghapus dosa umatnya. Sebelum menghapus dosa umat, menghapus dosa diri sendiri dan keluarganya. Jadi Yesus dikorbankan, Yesus menjadi imam besar karena dia membawa dirinya sebagai korban penghapus dosa untuk umatnya. Bukan untuk dirinya, tapi untuk umatnya karena Tuhan tidak berdosa. Nah, saudaraku, dia menjadi imam besar selama-lamanya itu menjadi penengah antara umat dan Tuhan, gitu ya. Supaya kita bisa paham apa sih peraturan Melkisedek. Melkisedek itu orang yang tidak diketahui silsilahnya, tapi jadi imam, dia sekaligus raja. Nah, Tuhan Yesus juga jadi imam besar sesuai dengan seperti peraturan Melkisedek tadi yang tidak diketahui asal usulnya tapi bisa jadi imam. Lah, Yesus bukan berarti tidak diketahui asal usulnya, tapi Yesus itu dari suku Yehuda yang bukan dari suku Lewi. Jadi supaya tidak merusak peraturan imam-imam suku Lewi, maka Tuhan Yesus dijadikan imam sesuai peraturan Melkisedek, gitu ya. Nah, ketika Tuhan Yesus menjadi imam besar, dia menjadi penengah, perantara. Ya, ini sekedar untuk bisa saudara tahu apa sih peraturan Melkisedek itu ya, apa sauh jiwa kita itu ya. Ya. Nah, dikatakan ayat ini dia masuk sebagai perintis. Jadi Yesus naik ke sorga itu membuktikan bahwa dia sudah merintis jalan ke sorga. Ya. Kalau ada jalan-jalan yang tadinya hutan, didandani, dibuat jalan yang bagus, itu perintis. Supaya orang kalau masuk di sana bisa punya jalan. Dia merintis jalan ke sorga. Dia naik ke sorga untuk merintis jalan ke sorga. Ya. Kedua, untuk apa dia naik ke sorga? Yohanes 14 ayat 2 dan 3. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ya. Jadi sorga itu bukan khayalan ya saudara. Sorga itu tempat. Kalau saudara sekarang masih punya tubuh ya, dan tubuh kita itu butuh tempat. Kalau saudara di gereja, saudara tidak akan pernah dijumpai orang di rumah. Karena tubuh kita terbatas, kita ada di satu tempat. Keselamatan yang Tuhan janjikan itu bukan hanya jiwa, tapi tubuh saudara satu kali kelak ketika kita sudah meninggal, dikubur jadi tulang belulang ya. Lah itu akan dibangkitkan. Kita punya tubuh seperti tubuhnya Tuhan. Dan ketika kita punya tubuh, kita butuh tempat. Jadi sorga itu adalah tempat. Bukan khayalan alam mimpi, tapi tempat ya. Ayat itu berkata, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Banyak tempat tinggal yang ditinggali itu loh ya. Jadi sorga itu suatu tempat. Dari mana kita tahu? Ini loh janji Yesus ya. Jadi ketika Yesus naik ke sorga, itu membuktikan dia pergi ke satu tempat.
Dan dikatakan tentu aku jika tidak demikian, jika tidak banyak tempat tinggal, ya, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ, ke tempat sorga itu, untuk menyediakan tempat bagi kamu. Jadi sorga itu banyak tempat tinggal, makanya jangan senang untuk masuk sorga sendirian, ya, ajak yang lain. Kalau saksi Yehova meyakini bahwa sorga itu hanya dihuni oleh 144.000 orang imam, ya, dan yang lainnya hilang lenyap. Inilah ajaran bidat, ya. Mari kita belajar Alkitab, kita ngerti Alkitab supaya saudara tidak diselewengkan oleh ajaran-ajaran lain. Jadi ketika Yesus naik sorga, sorga itu membuktikan adalah suatu tempat. Apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagi kamu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi Tuhan itu tidak ingin pisah dengan saudara, ya. Kalau Tuhan merindukan kita, tidak ingin pisah dengan kita, Tuhan menghargai kita, Tuhan menyayangi kita, apa tanggapan kita? Ada panggilan untuk doa? Ada kerinduan untuk baca Alkitab kah? Ada kerinduan untuk belajar firman-Nya kah? Ya, karena Tuhan sudah mengasihi kita, ya. Tanggapan kita harus juga bisa mengasihi Dia, mengerti firman-Nya, mengenal Dia. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah, bahaya, ya. Kita harus belajar kenal Allah. Kedua, Tuhan Yesus naik ke sorga membuktikan bahwa sorga itu tempat, ya. Bukan angan-angan, bukan halusinasi, ya. Dan kita punya tempat yang kudus, mulia, penuh kebahagiaan, ya. Jangan terkecoh dengan sorga-sorga yang lain, ya. Ya. Yang ketiga, Tuhan Yesus naik ke sorga itu membuktikan bahwa pengikutnya akan punya pengalaman yang sama. Kalau Yesus pergi naik ke sorga, pengikutnya juga akan ke sana, gitu loh, ya. Nah, sebab itu jangan sembarangan ikut Tuhan, gitu ya. Jangan ke gereja karena aku agama Kristen, enggak selamat itu, ya. Tapi ikuti ketika kita tahu benar Tuhan membawa saya ke sorga. Ini ada contohnya dari Lukas 16 ayat 22, silakan. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang miskin Lazarus ketika dia mati, ada satu perbedaan ketika di dunia. Lazarus itu miskin, menderita, gitu ya, penyakitan. Kontradiktif dengan orang yang kaya. Tiap hari pakai pakaian ungu, makan makanan yang enak-enak. Beda banget di dunia. Tapi Lazarus yang beriman ketika dia mati langsung di pangkuan Abraham. Kenapa? Karena Lazarus beriman. Haleluya, percaya, punya imannya Abraham, imannya Ishak dan Yakub, iman yang percaya kepada Allah yang benar. Sehingga dia langsung dipangku sama Abraham. Sementara orang kaya tadi kemana? Beda juga tempatnya, ya. Di dunia beda, yang satu mulia, yang satu berpenyakitan miskin. Tapi ketika di sorga beda juga tempatnya. Lazarus mulia, bahagia, orang kaya tadi kepanasan, pingin air setetes saja, ngarang-ngorong, minta tolong, Lazarus tolong kasih aku air setetes saja. Saudaraku, ini membuktikan bahwa orang yang percaya Yesus itu juga mengalami hal sama. Begitu dipanggil Tuhan, dia akan dipangku Bapak Abraham. Satu lagi Lukas 23 ayat 43.
Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Perkataan Tuhan kepada siapa ini? Iya. Puji Tuhan, paham ya? Kepada orang yang disalib, detik-detik menjelang kematian, dia percaya Yesus. Dan Tuhan bilang apa? Hari ini juga, enggak besok. Tunggu kamu berbuat baik dulu, enggak. Ya, hari itu, hari ini kamu bersama aku di Firdaus. Jadi ketika Tuhan naik ke surga itu membuktikan bahwa pengikutnya itu akan sama dengan dia di dalam Firdaus. Haleluya. Lazarus di bangku Abraham. Ini menunjukkan tempat-tempat suasana sorga itu ada. Sorga itu tempat, ya. Haleluya. Nah, saudaraku, sebab itu jangan separuh-separuh ikut Tuhan, ya. Tapi miliki iman yang benar, karena Allah mengasihimu, Allah menghargaimu, Allah memindahkan kamu dari maut kepada hidup. Haleluya. Puji Tuhan. Ini membuktikan Yesus itu menyiapkan tempat. Sebab itu Bapak Ibu di 1 Tesalonika juga disebutkan, jangan kamu berlarut-larut dalam kesedihan ketika anggota keluarga itu meninggal, ya. Jangan berlarut-larut dalam kesedihan karena mereka meninggal, pisah kita di dunia, tapi jiwa mereka sudah ada di tangan Tuhan. Jiwa mereka sudah mengalami kebahagiaan, tinggal kita yang menanti-nanti, ya. Persiapkan diri kita untuk menanti kedatangan Tuhan. Nah, saudaraku, kalau kita tahu bahwa saudara kita yang meninggal itu punya tempat di sorga, kita sedih itu memang karena perpisahan di dunia, ya. Tapi satu kali kelak kita akan bertemu, berkumpul bersama-sama, ya. Tapi bukan hanya itu yang menjadi kebahagiaan kita, ya. Kebahagiaan kita ketika kita dipanggil Tuhan karena kita bisa ketemu dengan juru selamat itu. Haleluya. Ya. Nah, ketika murid-murid Tuhan, orang-orang Galilea itu di atas bukit menyaksikan Tuhan Yesus naik ke sorga, malaikat itu kasih tahu, "Hei orang Galilea," gitu ya. "Kenapa kamu cuma memandang ke langit? Ya, jangan buang waktumu. Sekarang pergi, ya, beritakan, ceritakan, ya, bahwa Yesus itu hidup." Haleluya. Puji Tuhan. Dan ini pesan malaikat kepada orang-orang Galilea, ya. Ini menunjukkan bahwa kita jangan hanya bangga, kagum punya Tuhan yang bisa naik ke surga, terus kita enggak berbuat apa-apa. Enggak, ya. Makanya kenapa kamu cuma melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat satu kali kelak akan kembali menjemput kita, membawa kita ke tempat yang Tuhan sudah siapkan, ya. Makanya ketika menanti kedatangan Tuhan jangan berdiam diri. Ini pesan malaikat itu, ya. Dan bukan hanya berdiam diri, sambil menantikan kedatangannya, jangan cuma lipat tangan, ya. Jangan cuma lenggang kangkung ikut Tuhan. Sadar setiap pagi kita diberi waktu, kita akan berkata kepada Tuhan, "Hari ini Tuhan memberi aku waktu, apa yang harus aku lakukan untuk menyenangkan Tuhan?" Itu harus ada di benak kita, ya. Jangan sampai ketika Tuhan sudah menunjukkan sesuatu, ini loh yang harus kamu kerjakan untuk menyenangkan hatiku, ya. Terus aku kok kesel ya, aku kok capek lambeboi banget. Tapi kita berjuang, aku mau menyenangkan Tuhan. Apa saja yang Tuhan bisa berikan kepada kita, itu bisa kita kembalikan untuk memuliakan Tuhan. Mungkin kita punya waktu, punya tenaga, punya hikmat, akal budi, ya, bisa berdoa, doakan. Siapa yang bisa kita doakan? Haleluya. Itu artinya kita sedang bekerja. Saat kadang-kadang saya ke tempat Mbah Rana, ya, yang sudah tidak bisa apa-apa,
Tapi saya melihat dia mengucapkan doa-doanya untuk anak, cucu, menantu, bahkan gereja Tuhan. Saya, keluarga saya pun disebut untuk didoakan. Bukan berarti kalau sudah tidak punya tenaga tidak bisa berbuat untuk Tuhan. Ya. Apalagi kita yang sudah sehat, kita yang masih bisa beraktivitas. Bisakah kita meluangkan waktu? Kalau kita sudah tidak punya kegiatan apa-apa di rumah, bisakah kita isi waktu itu untuk berdoa? Loh, ini pelayanan. Ya. Ini melakukan sesuatu sambil menantikan kedatangan Tuhan. Ini yang harus kita lakukan. Haleluya. Kita mau doakan siapa-siapa yang Tuhan taruh di pikiran kita. Kita bawa mereka di hadapan Tuhan. Haleluya, ya. Ini yang harus kita lakukan. Seperti pesan malaikat. Kamu jangan bengong, jangan cuma melihat ke atas. Nantikan Tuhan, dan ketika kita menanti, jangan menanti dengan sembarangan, menanti dengan lipat tangan, ya. Lah, menanti kedatangan Tuhan itu yang disebutkan masa Advent, ya. Oke. Nah, bagaimana sekarang ketika kita harus menantikan Tuhan? Apa yang harus kita lakukan? Kita baca Yohanes 5 ayat 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Ini ayat untuk orang percaya, untuk saudara dan saya. Barang siapa mendengar perkataanku, ia tidak turut dihukum, karena ia sudah pindah dari maut kepada hidup. Ini untuk saudara yang percaya, yang mendengar perkataan Tuhan. Jangan sampai kita menghindar untuk tidak mendengar firman Tuhan, ya. Aku enggak mau dengar firman Tuhan, menghindar. Tapi barang siapa yang mendengar dan percaya apapun yang dikatakan oleh Tuhan, mendengar kebenaran itu, dia tidak turut dihukum. Karena dia sudah pindah dari maut kepada hidup. Nah, kalau kita sudah merasakan kita sudah dicabut dari maut dan dipindahkan kepada hidup, apa sih yang harus kita lakukan? Saya tulis di sini, beritakan kabar sukacita. Ya, apa yang harus kita lakukan? Beritakan kabar sukacita. Karena kita sudah menerima. Lah, itu yang harus kita ceritakan. Bukan menarik, tapi ceritakan. Adapun orang itu nanti percaya atau tidak, itu pekerjaan Roh Kudus. Haleluya. Tugas kita menceritakan, beritakan. Haleluya. Beritakanlah Injil sampai ke seluruh dunia. Saudaraku, kalau kita sudah merasa dipindah dari maut kepada hidup, tengok orang terdekat dengan saudara, suamimu kah, istrimu kah, anakmu kah, mantumu kah, cucumu kah? Apa kita mau membiarkan mereka yang sedang berjalan menuju kebinasaan? Tentu tidak. Ini yang harus kita lakukan. Beritakan firman, bukan cuma memberitakan, tapi memprihatini, berdoa, selamatkan. Selamatkan anggota keluargaku Tuhan, kami memohon. Itu yang harus kita perjuangkan, saudara. Bukan cuma lah ya sudah, saya sudah memberitakan, tapi wong enggak mau, gimana lagi. Perjuangkan dengan doamu. Haleluya. Supaya mereka juga menjadi umat pilihan Allah yang bisa percaya kepada Tuhan. Jangan pernah merindukan sorga sendirian. Ya, jangan pernah merindukan sorga sendirian. Ajak keluargamu, tetanggamu, siapapun, ya. Puji Tuhan. Yang kedua, apa yang harus bisa kita lakukan untuk menanti kedatangan Tuhan? Pertama, beritakan keselamatan itu.
Filipi 1 ayat 21 dan 22. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih aku tidak tahu. Ya. Jadi menanti kedatangan Tuhan kita gak boleh lipat tangan, saudara. Ya, bekerja memberi buah. Lah buah itu apa? Buah itu yang bisa dinikmati oleh orang lain. Iya kan? Pohon kalau berbuah apa dimakan oleh pohonnya sendiri? Enggak. Buah itu diambil, dinikmati oleh orang lain. Lah demikian juga ketika saudara dan saya berbuah, hidup saudara, hidup saya harus bisa dinikmati orang lain. Menjadi berkat, entah perkataannya, entah sikap dan tindakannya, ya, bisa dilihat orang. Berkata jujur, melakukan sesuatu yang sesuai firman, jadi berkat. Bahkan mungkin ketika Tuhan perintahkan, ayo kamu lakukan ini, lakukan itu, nggih Gusti, sendika dawuh, siap Tuhan, haleluya. Ini yang harus kita lakukan sambil menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Jadi jangan bengong, oh puji Tuhan aku sudah diselamatkan, iya. Tapi jangan pernah merindukan keselamatan sorga itu untuk dinikmati oleh dirimu sendiri. Beritakan, ya. Selain memberitakan, kita harus berjuang memberi buah, mengeluarkan buah. Lah ini yang akhirnya Rasul Paulus mengatakan hidup untuk Kristus, mati itu untung. Untung karena sudah diselamatkan dan perjuangan itu tidak sia-sia. Akan mendapat upah, tapi bukan upah itu yang kita kejar, ya, tapi Kristus pribadi yang harus menjadi kerinduan kita. Yang ketiga, ya, dari bekerja memberi buah, saya tuliskan di situ di kalimat terakhir, jangan mengharapkan upah tanpa bekerja, ya. Kalau orang ingin mendapat upah, kerjanya bolosan, ya, 1 minggu kerja 2-3 kali, hari Sabtu, bos mana bos, upahku bos. Ya, jangan pernah mengharapkan upah jika tidak bekerja, ya. Dan yang ketiga, apa yang harus kita lakukan supaya untuk menanti kedatangan Tuhan itu? 2 Korintus 9 ayat 6. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. 10 ayat 10. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Ya, ini yang harus kita lakukan. Camkanlah, katanya, ya, dari surat Korintus ini. Camkanlah ini. Orang yang menabur sedikit akan apa? Menuai sedikit. Tapi yang menabur banyak apa? Menuai banyak juga, ya. Sebab itu jangan mengharapkan tuaian tanpa menabur. Curang ini namanya, ya. Jangan-jangan tuaian orang diambil gitu, ya. Jangan pernah mengharapkan tuaian tanpa menabur. Makanya Rasul Paulus mengingatkan, ini soal apa? Di pasal 9 itu judul perikopnya pengumpulan uang untuk Yerusalem, ya. Orang-orang Makedonia, orang-orang di daerah-daerah lain itu mengumpulkan uang untuk orang-orang kudus, untuk pelayan-pelayan Tuhan. Lah ini dikatakan kepada orang-orang Korintus, camkanlah ini. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit, menabur banyak menuai banyak. Jadi apa yang harus kita lakukan menanti kedatangan Tuhan? Belajarlah menabur. Ayat 10 mengatakan ia menyediakan benih bagi penabur. Saudara menjadi penabur atau bukan? Kalau saudara penabur, saudara dikasih benih. Kalau kita enggak mau menjadi penabur, lah kesel. Lah nanti aku kehilangan benih. Benih lebih baik saya masak gitu, ya. Nah,
Ia menyediakan benih bagi penabur. Jadi kalau saudara menganggap aku mau menabur, saudara dinilai Tuhan sebagai penabur, disediain benih. Terus dikatakan apa? Dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan apa? Melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaran. Jadi saudaraku, ayat ini meyakinkan kita kalau kita mau jadi penabur, Tuhan gontori terus dengan benih. Tapi kalau kita punya benih, kemudian kita tidak mau menabur karena eman, terus benih ini tak giling sisan, jadi tepung, jadi roti untuk tak makan. Enggak akan ada tuaian, saudara. Coba kalau kita ingat ya zaman Ishak, zaman Abraham menabur, enggak menabur, atau nenek moyang kita enggak pernah menabur, panen dimakan sampai habis, panen dimakan sampai habis, enggak ada benih yang ditabur, bisa enggak kita hari ini makan? Enggak ada benih yang tumbuh. Jadi penabur itu nanti akan membuahkan tuaian. Dan dikatakan ayat ini Tuhan memberi benih dan memberi roti. Jadi berkat yang saudara dan saya terima itu ada dua macam. Mana yang harus aku tabur, mana yang harus aku makan sebagai roti. Haleluya. Atau mungkin kita berpikir, aku diberkati cuma segini, ini cuma roti yang harus aku makan. Kita kehilangan kesempatan untuk menabur. Dan kalau kita kehilangan kesempatan untuk menabur, jangan mengharapkan tuaian. Ini yang harus kita lakukan. Beritakan Injil ya kepada banyak orang karena kita sudah diselamatkan. Dan kita mau bekerja berjuang memberi buah. Dan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita, kita belajar menabur. Haleluya. Itu taburan akan tumbuh dan membuahkan tuaian. Siapa yang menikmati? Kita juga kan? Kita juga. Dan itu diambil sebagian untuk roti, sebagian benih lagi bisa ditabur, tumbuh lagi, berbuah lagi, panen lagi. Haleluya. Puji Tuhan ya. Biarlah kenaikan Tuhan. Dan satu kali kelak Dia datang, tidak membuat kita cuma bangga, tapi kita bekerja sambil menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Jangan pernah merindukan sorga untuk diri sendiri ya. Beritakan firman, ini yang harus kita lakukan. Jangan mengharapkan upah tanpa bekerja ya. Ayo, apa yang bisa kita lakukan, yang kita bisa kerjakan, kerjakan itu. Jangan mengharapkan tuaian tanpa menabur. Haleluya. Saudara bisa lakukan 3 hal ini kalau ada Roh Kudus menaungi saudara ya. Roh Kudus itu dicurahkan kepada murid-muridnya supaya mereka bisa melakukan hal ini. Jangan ada yang berkata aku enggak bisa. Roh Kudus yang memampukan kita untuk kita bisa beritakan Injil. Aku enggak bisa mengeluarkan buah karena aku enggak diberkati. Aku enggak bisa menabur karena aku enggak diberkati. Roh Kudus yang memampukan kita sehingga kita punya pikiran beda. Bukan berkat untuk diriku, tapi kita bisa menabur. Haleluya. Dan itu adalah buah. Mari kita mengharapkan Tuhan kuatkan saya untuk bisa melakukan yang menyenangkan Engkau dengan kekuatan Roh Kudus. Kita minta sama Tuhan, berhembuslah Roh Kudus di tempat ini, di hatiku, supaya kita bisa melihat pemulihan gereja Tuhan dipulihkan menjadi umat-umat yang mengasihi Tuhan. Kita berdiri bersama-sama.